Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita segala nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di bulan suci ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan tentang meraih malam 1000 bulan. Quran turun di bulan Ramadan. Ramadan naik status menjadi Sayyidus Suhur atau penghulu seluruh bulan. Turunnya di waktu malam hari, maka saat itu juga malamnya menjadi malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi ada suasana suatu malam ini ketika sebagian orang itu berdoa, itu terasa lebih khusyuk, ketika beribadah itu terasa lebih tenang, itu adalah tanda yang Allah berikan kepada jiwa kita. Dan keesokan harinya, hari akan menjadi lebih tenang. Diriwayatkan dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu, yang artinya semua malaikat turun pada saat itu. Bahkan malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai Rasul wafat, harusnya selesai juga tugas Jibril. Namun, Jibril turun 1 tahun sekali ke bumi menyertai hamba-hamba yang beribadah kepada Allah SWT. Karena apa? Karena keagungan Al-Quran dan juga keagungan malam Lailatul Qadar. Sampai karena banyaknya jumlah malaikat yang turun, para ulama tafsir menyebutkan bumi seakan sesak oleh malaikat karena malaikat menutup keadaan dan pergerakan di bumi ini. Suasana menjadi begitu tenang, suara bising tidak terdengar, dan angin terdengar sepoi-sepoi. Sehingga saat itu juga ketika kita berdoa, malaikat akan ikut mengaminkan doa kita. Dan itu bahasa Al-Qur'annya diungkapkan dengan kalimat Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam ganjil, 10 hari terakhir di malam Ramadan. Bahkan sebagian salafus soleh tidak lagi membedakan antara malam yang ganjil dan juga malam yang genap. Sehingga akan lebih baik jika kita mempersiapkan 10 terakhir semuanya dengan memaksimalkan ibadah kita, karena sekali kita sholat maka pahalanya setara dengan 83 tahun 4 bulan atau setara dengan 1000 bulan. Dia baca Al-Quran 1 huruf baru nun, lalu dia tertidur. Nun yang dia baca itu setara dengan 83 tahun 4 bulan atau setara dengan 1000 bulan. Coba kita hitung pahalanya. 1 huruf itu setara dengan 10. Itu di hari biasa. Di hari Ramadan kita kalikan lagi dengan 10 sesuai dengan hadis Bukhari kitab Siyam menjadi 100. 100 itu kita kalikan lagi dengan 83 tahun. Yang hitungannya itu bukan lagi hitungan 1, 2, 3, tetapi hitungan Allah yang berbeda dengan hitungan manusia. Lalu ada lagi, ketika seseorang di malam Lailatul Qadar itu dia beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT, maka Allah gugurkan dosa-dosanya itu. Lalu kemudian dia menyebutkan nama Allah, La ilaha illallah, kemudian dia wafat. Maka kosong dosanya dan dia punya pahala membaca La ilaha illallah setara dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah, dosanya kosong dan dia punya amalan itu tadi. Betapa indahnya dia wafat dengan keadaan husnul khatimah. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar mengejar malam Lailatul Qadar itu, terutama dengan sholat malamnya. Diriwayatkan hadis Bukhari yang berbunyi, Man qama Lailatul Qadri imana wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih, yang artinya barang siapa menghidupkan atau beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dikisahkan suatu hari Sayyidah Aisyah ini bertanya kepada Rasul, ini adalah keadaan di mana dosa-dosa kita itu bisa diampuni. Maka doa apa yang harus saya panjatkan ya Rasul? Rasul pun mengajarkan, jika engkau merasa malam itu berbeda dengan malam-malam lainnya, maka baca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, engkau maha pengampun, menyukai orang yang minta ampunan, maka ampunilah aku. Sebagian ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam keputusan ditentukannya 1 tahun ke depan. Kalau seseorang mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dia seperti meminta agar kesalahan yang lalu dimaafkan dan kesalahannya yang 1 tahun ke depan juga dimaafkan. Karena memang Allah mengatakan di malam Lailatul Qadar ini ditentukan seluruh keputusan sesuai dengan kebijaksanaan Allah SWT. Maka dengan dia mengucapkan itu, dia akan mendapat pengampunan dosa selama 1 tahun ke depan, walau ia belum melaksanakan dosa itu.
belum melakukan dosa itu. Selanjutnya apa saja sih yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini? Yang pertama adalah sholat malam, terutama di malam-malam ganjil. Yang kedua adalah melaksanakan itikaf di 10 hari terakhir malam Ramadan. Yang ketiga, memperbanyak doa, terutama doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selanjutnya adalah mengerjakan amalan soleh seperti berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan juga bersedekah. Dan yang terakhir, jangan tinggalkan tarawih. Karena tarawih adalah ibadah yang ditunaikan di pembuka malam-malam Ramadan. Baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni di tengah-tengah tarawih, di jeda antara tarawih. Jadi kita sholat 2 rakaat salam, baca doa itu, sholat lagi 2 rakaat salam, baca doa itu lagi, dan begitu pun seterusnya. Karena itu, duduk yang tenang, singkat dan sejenak itu disebut tarawihah, dan jamaknya disebut dengan tarawih. Lalu, jika kita sudah melakukan amalan-amalan itu tadi, bagaimana sih cara kita supaya kita tahu bahwa kita itu mendapatkan malam Lailatul Qadar? Jadi, ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu esok harinya terasa lebih tenang, lebih damai, dan semakin bersemangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan lain. Karena kalau Allah sedang mencintai seorang hambanya dan diampuni dosanya, maka yang pertama dilakukan adalah menjauhkan hamba itu dari perbuatan maksiat. Kemudian dibuatlah dia itu senang berbuat hal baik. Karena itu, jaga betul ibadah di bulan Ramadan ini, jangan sampai kita tinggalkan tarawih, qiyam Ramadan, dan bangun setiap malam. Setidaknya boleh jadi satu malam dari sekian malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Maka jika ada seseorang yang mendapatkan itu, berbahagialah kamu. Malam Lailatul Qadar itu merupakan salah satu bukti kasih sayang Allah SWT kepada hambanya. Allah berikan satu waktu dan satu kesempatan yang sangat istimewa untuk kita menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama kita hidup dan juga melipat gandakan pahala tanpa batas yang sangat luar biasa. Maka dengan itu kita harus memanfaatkan Ramadan ini dengan memperbanyak amalan, walau itu amalan sekecil apapun. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menyayangi kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi dalam pandangan Allah SWT. Sekian kultum yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.